goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih. Ku panjatkan pintaku padamu, Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa. Tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Husna? Melamun ya, Mas? Sudah, Mbak Ana jangan dipikirkan terus. Oh iya, kemarin kan Mas Furkon meminta saya untuk datang lebih awal karena ada sesuatu yang akan Mas Furkon sampaikan. Iya, Husna. Terima kasih banyak ya, kamu datang lebih awal. Wah, pakaiannya rapi sekali, Mas Furkon. Ada undangan resepsi ya? Tidak ada undangan resepsi, Husna. Saya cuma ingin mengajak kamu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu bersedia. Mengajak saya pergi? Sendiri? Ya tidak lah. Kita akan ditemani sama Ibu Nurlela. Pergi kemana, Mas? Ke Fajar Baru. Keperluannya apa? Saya sudah memutuskan untuk tinggal di kota Solo. Mas Furkon akan tinggal di Solo? Wah, ini benar-benar kejutan. Apa sudah dipikirkan, Mas? Saya harus fokus dengan bisnis-bisnis saya di kota Solo. Lagi pula ke depannya, saya akan melakukan perkembangan bisnis di sini. Mas Furkon akan tinggal di Fajar Baru? Iya, saya akan tinggal di Fajar Baru. Kata Ibu Nurlela, rumah-rumah di sana sangat bagus. Maka dari itu, saya butuh kamu untuk membantu saya memiliki rumah di sana. Mengapa harus mengajak saya? Kalau mau beli rumah, tinggal beli saja, Mas. Apalagi di Fajar Baru. Itu kan kawasan rumah elit. Rumahnya bagus-bagus, trendy, dan juga modern. Pilih yang mana saja, nggak akan salah pilih, Mas. Kata Ibu Nurlela, walaupun basic pendidikan kamu psikologi, kamu memiliki kemampuan untuk melihat rumah dari segi kekuatan dan keindahannya. Bu Nurlela itu berlebihan, Mas. Sebenarnya, saya hanya pernah mempelajari arsitektur dan hobi terhadap seni dan sastra. Husna, saya sangat butuh pendapat kamu. Itu akan memudahkan saya mengkomunikasikan rumah itu kepada kedua orang tua saya. Bagaimana? Atau kamu sudah punya janji? Enggak, Mas. Kalau begitu, tolonglah saya, Husna. Kalau Mas Furkon hanya meminta saya sekadar untuk menilai rumah, baiklah, saya akan temani. Oh iya, Bu Nurlela di mana ya, Mas? Alhamdulillah. Terima kasih ya, Husna. Ibu Nurlela sudah siap. Kalau begitu, kita berangkat sekarang ya.
kita pamit dulu dengan Ustadz Azam dan Mbak Ana ya, Paman. Oh iya, tentu. Sebenarnya saya itu kerasan ngajar di pesantren ini. Tapi ya masih teringat dengan Mas Arif. Insya Allah, kamu tuh lebih kerasan di sana. Selain mengajar dengan suasana baru, kamu tuh bisa melanjutkan kuliah S2. Insya Allah, Paman. Iya. Iya loh, Mbak. Iya. Mau ikut nanti? Insya Allah. Kami tentu tidak bisa melarang kamu. Kami tidak punya hak sama sekali memaksa kamu untuk tetap tinggal di sini. Terima kasih ya, Mbak Ana. Saya tidak mungkin melupakan Mbak Ana. Mbak Ana itu sahabat terbaik saya sejak masih di Kairo maupun di pesantren ini. Sudah, Air. Ayo kita berangkat. Takut kesiangan. Iya, Paman. Ustadz Azam, saya mohon pamit dulu ya. Maafkan saya kalau selama saya di sini, saya punya salah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu sudah sangat baik terhadap kami selama ini. Justru kami yang minta maaf kalau ada yang kurang baik dari kami dalam memperlakukanmu. Kalau sudah sampai di sana, kabari kami ya, Erna. Tentu, Mbak Ana. Nanti saya kirim emailnya dari sana. Semoga sukses dan semoga Allah meridhoimu. Amin. Terima kasih, Ustadz Azam. Pengajar kita berkurang lagi, Mas. Sabarlah, An. Insya Allah nanti kita akan dapatkan ganti yang sama baiknya. Atau malah lebih baik. Hidup ini sudah diatur oleh Allah. Kita tinggal melakoninya sambil terus berusaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh. Pada mau kemana ini? Mau kembali ke Kudus, Mas Azam. Kok buru-buru? Iya, Ustazah dan Ustadz Azam. Kami harus pulang. Soalnya nanti sore Abah pulang dari Tanah Suci. Wah, begitu ya. Kami juga tidak bisa memaksa kalian untuk tetap tinggal di sini. Oh ya, Ustazah. Kira-kira abahnya Ustazah bertemu enggak ya dengan abah dan umi saya di sana? Saya kurang tahu, Ustazah. Nanti saya bisa tanyakan. Kalau benar-benar ketemu, tolong kabarkan saya ya, Ustazah. Saya ingin sekali mendengar kabar abah saya dari orang yang bertemunya secara langsung. Insya Allah. Sarah, baik-baik ya di sana. Kalau nanti hafalannya sudah nambah lagi, kabari Mas Azam ya. Iya, Mas. Nanti kalau kita ketemu lagi, Sarah sudah hafal 25 juz kan, Mas? Insya Allah, amin. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sarah main-main ya. Akhir-akhir ini kita kehilangan banyak sekali orang ya, Mas. Pertama Erna, sekarang Sarah. Di dunia ini, yang datang pasti pergi. Itu sunatullah. Rumah ini masih sangat baru, Nah. Penghuninya saja belum sempat menempatinya. Karena mereka lagi butuh uang, jadi mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Menurut kamu dari segi interior, lokasi, desain, bagaimana? Posisi rumah ini bagus, Mas. Akses ke jalan dan fasilitas lainnya juga sangat baik. Ya, kalau soal rumahnya sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi, top, Mas. Mulai dari desainnya, bahan bangunannya, dan detail-detailnya, semuanya oke. Jadi, kamu merekomendasikan rumah ini buat saya laporkan kepada ibu saya? Loh, itu sih terserah Mas Furkon. Kalau saya kan cuma menilai rumah ini saja. Seandainya kamu yang tinggal di rumah ini, apa kamu merasa cocok? Saya tinggal di rumah ini. Ya, itu kan hanya seandainya, Usna. Kenyamanan tempat tinggal itu ditentukan oleh dua faktor, Mas. Yang pertama yaitu faktor bangunan fisik itu sendiri. Rumah ini memang bagus, tapi faktor bangunan fisik itu cuma 10%, Mas, kontribusinya untuk kenyamanan. Lalu yang 90%-nya apa? Ya faktor orang yang akan tinggal bersama kita di dalamnya.
Kalau kita tinggal bersama orang yang kita benci, rumah sebagus apapun akan tampak seperti neraka. Lalu bagaimana kalau kita tinggal bersama orang yang kita cintai? Nggak perlu rumah sebagus ini. Gubuk reot pun akan tampak seperti surga yang indah. Iya. Kamu benar sekali, Husna. Tetapi maaf, boleh saya bertanya sesuatu? Kira-kira manusia seperti apa yang bisa membuatmu nyaman untuk tinggal bersama di dalam sebuah rumah? Maafkan saya, Husna. Untuk pertanyaan itu tidak usah kamu jawab. Maafkan saya. Bagaimana nih, Pak? Sudah cukup? Ya. Saya rasa sudah cukup. Husna telah memberikan pandangan dan masukan yang baik. Saya makin yakin untuk membeli rumah ini. Hendaknya kejadian ini merupakan petualangan yang terakhir dari hidup kamu, Aprilia. Aprilia, coba kamu lihat, nak. Begitu banyak orang yang mau berkorban demi masa depan kamu. Ustadz Azam, Ustazah Ana, Mbak Husna, dan lain-lain. Kasih sayang mereka kepada kamu jangan kamu sia-siakan, nak. Bangun masa depan kamu lebih baik. Bagaimana, Aprilia? Kamu mau berjanji? Aprilia ingin menjadi anak baik-baik, Pi. Tetapi Aprilia butuh tempat untuk berpijak, tempat untuk bercermin, dan tempat untuk mengadu. Dan tempat penting itu hanya ada di dalam rumah. Kamu merasa tidak mendapatkan kedamaian di rumah, nak? Terutama 2 tahun belakangan ini, semuanya seperti berubah. Papi berjanji. Papi akan lebih memperhatikan kamu lagi. Papi menyadari selama ini Papi sibuk dengan bisnis saja. Padahal dalam waktu yang bersamaan sebenarnya Papi kehilangan kamu juga. Mami berjanji, Mami akan lebih sering di rumah dan menunggu kamu pulang ke sekolah. Ya. Tapi Aprilia masih ragu. Apakah masih ada masa depan untuk seorang hamba yang berlumur dosa seperti Aprilia? Aprilia, Ustadz Azam pernah mengatakan, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni semua dosa hambanya yang mau sungguh-sungguh bertobat. Ustaz, saya merasa sangat bersalah sekali atas semua kejadian ini. Dan seharusnya saya tidak mengikuti kehendak orang tua saya. Karena biar bagaimanapun, kehidupan rumah tangga ini kan saya akan menjalani, Ustaz. Itu benar, Ustaz. Tetapi Ustadz Ilyas sendiri tidak mengabarkan kepada orang tua ketika menghitbah Husna. Itu saja sudah cukup mengecewakan orang tua Ustadz. Apalagi setelah kecelakaan menimpa saya, Husna menarik diri dan membebaskan Ustadz.
keadaan menjadi tidak menentu. Orang tua Ustadz bertindak sepihak. Menurut saya, lebih baik Ustadz Ilyas tidak melawan niat baik orang tua Ustadz. Tapi Ustadz, saya merasa belum yakin. Dan saya bertanya, ikatan apa yang ada di antara batin saya dengan Vina? Saya baru saja mengenal dia, Ustadz. Tetapi keluarga Ustadz telah menghibah Vina. Ikhlas atau tidak ikhlas hati Ustadz pada saat itu, janji telah diikrarkan kepada Vina dan keluarganya. Sekarang, janji itulah yang harus Ustadz Ilyas hormati dan jadikan wasilah untuk mengenal Vina lebih jauh, calon istri Ustadz. Ustadz, buat saya, Husna itu kesejukan buat saya, Ustadz. Karena Husna itu benar-benar pilihan untuk hidup saya yang sebenarnya, Ustadz. Perkataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang lelaki muslim yang mengerti arti muhabbah, cinta yang sebenarnya. Saya khawatir kesejukan yang Ustadz rasakan adalah kesejukan duniawi. Astagfirullah. Vina juga seorang muslim yang soleha. Dia patut untuk mendapatkan suami yang soleh seperti Ustadz. Pasangan Ustadz dan Vina, insya Allah akan memberi kontribusi yang besar dalam dakwah. Dan itulah tujuan ibadah dalam arti luas dalam pernikahan. Dan saya juga sudah mengatakan kepada ibu saya, Ustadz, kalau saya ingin membatalkan pertunangan saya dengan Vina. Tapi ibu saya marah. Beliau murka sekali. Sudah sepatutnya murka Ibu Ustadz. Karena pertunangan telah mengikat dua keluarga besar. Apa Ustadz Ilyas ingin mengabaikan begitu saja? Tapi sekarang, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Dalam situasi seperti ini, lebih baik Ustadz Ilyas berupaya melupakan Husna daripada membatalkan pertunangan dengan Vina. Ya, saya akan berusaha mengikuti nasihat Ustadz. Tapi saya mohon, tolong sampaikan maaf saya untuk Husna. Tidak perlu meminta maaf kepada Husna. Karena Husna telah merelakan Ustadz, orang yang dicintainya, demi kesembuhan cedera saya. Dan yang sebenarnya, sayalah yang bersalah. Tapi Ustadz, dulu saya pernah berjanji untuk setia kepada Husna. Tidak pantas kesetiaan kepada Husna Ustadz letakkan di atas kesetiaan Ustadz kepada ibu. Sudahlah Ustadz, lebih baik kita anggap persoalan ini selesai. Tantangan dakwah di depan sangat membutuhkan kebersamaan kita semua. Ya, saya akan berusaha untuk bisa melupakan. Ngomong-ngomong, kapan saya mulai bisa mengajar di sini? Hari ini. Oh ya, mata pelajaran apa? Semua pelajaran yang sebelumnya dipegang Arif, jadwalnya ada di Hafiz. Oke, jazakallah khairan. Sama-sama Ustadz. Saya juga tahu bahwa berat hati Ustadz Ilyas berada di tempat yang akan senantiasa mengingatkan pada masa lalu. Tetapi subhanallah, Ustadz mau membantu pesantren ini. Terima kasih Ustadz. Ya. Astagfirullah, 10 menit lagi saya harus mengajar ilmu faraid. Saya belum benar-benar menguasai kitab ini.
Susah sekali memahami matematikanya. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba hanya berniat membantu santri-santri Darul Quran yang kehilangan Arif, guru ilmu faraid mereka. Jangan sampai santri-santri kecewa terhadap Hafiz yang lemah matematika ini, ya Allah. Assalamualaikum, Fes. Waalaikumsalam, Ustaz. Ini Ustadz Azam minta saya buat menggantikan kelas yang biasa diisi sama Ustadz Arif. Arif biasa mengajarkan ilmu Al-Faraid. Al-Faraid? Iya, Ustaz. Susah juga ya. Udah lama saya nggak buka kitab Al-Faraid. Tapi insya Allah ada beberapa rumus dan dalil yang masih saya ingat. Alhamdulillah, Ustadz bisa langsung masuk ke kelas 2 di sana. Ya. 5 menit lagi pelajarannya akan dimulai. Nah, ini kitabnya Ustadz. Oh, iya. Makasih, Fes. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya datang juga pertolongan-Mu. Sedikit sekali orang yang menguasai ilmu faraid. Ya sudah, kalau begitu saya langsung masuk kelas saja. Baik, Ustaz. Makasih, Fes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berita gembira, Fes. Sudah ada berita pelurusan. Konferensi pers kita dimuat dengan jelas. Coba sini. Luar biasa. Subhanallah. Konferensi pers kita sukses. Insya Allah, masyarakat akan kembali sadar dengan pelurusan berita ini. Ini kerja dari Mbah Husna. Mbah Husna memang hebat. Ustaz Ilyas, insya Allah dengan pemberitaan ini, pesantren kita akan bersinar kembali. Ya, insya Allah. Kita harus bisa mengembalikan wibawa dari pesantren ini. Bagaimana kalau mulai besok kita bergerilya? Kita hubungi para wali santri yang sudah mengeluarkan anaknya dari sini. Usul yang bagus, Ustaz. Saya siap membantu. Kita jelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada di koran ini. Ya? Maaf, Ustaz. Sudah lewat 3 menit. Jadi mengajarnya. Astagfirullah, saya lupa. Ya sudah, saya ke kelas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, Bu. Saya mau balik dulu ke Jakarta. Saya ingin mendiskusikan masalah rumah tadi kepada kedua orang tua saya. Kok cepat sekali, Pak? Ya harus cepat. Nanti disalip orang lagi. Oh. Titip Usna ya. Maksud Bapak? Usna kan aset perusahaan kita. Saya tidak ingin membeli perusahaan yang tidak memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya minta tolong sama Ibu agar menjaga Usna agar terus ada di radio JPMI. Siap, Pak. Kalau untuk itu sih, insya Allah komunikasi saya dengan Husna selama ini berjalan dengan baik. Hanya itu aja, Pak. Potensi Husna itu sangat luar biasa sekali. Setiap dimensi memiliki aset bisnis yang sangat menggiurkan. Tapi satu hal yang paling berharga dari diri Husna itu adalah kepribadiannya. Tidak banyak loh perempuan yang memiliki kepribadian sebagus Husna. Iya, Pak. Sebetulnya begini, Pak. Ada beberapa laporan mengenai iklan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Tapi... Besok saja. Saya cuma 1 hari di Jakarta. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya deh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Lia. Waalaikumsalam. Mas Azam di mana? Aku masih di pesantren. Bagaimana keadaan kafe kita hari ini? Wah, alhamdulillah Mas, pengunjungnya meningkat dibandingkan kemarin-kemarin. Mungkin karena pemberitaan konferensi pers Mbak Husna, Mas Azam, dan Mbak Lena kemarin. Syukurlah, ya. Alhamdulillah. Jadi, pemberitaannya positif buat bakso cinta kita. Iya, Mas. Banyak pelanggan kita yang tadinya lari gara-gara fitnah itu. Tapi sekarang mereka sudah kembali lagi kok. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi cobaan seperti ini, ya. Amin. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu. Saya enggak mencintai Mas Furqon. Saya enggak bisa menipu hati saya sendiri. Lalu siapa yang kamu cintai? Ustadz Ilyas? Ustadz Ilyas kan belum menikah. Apa saya salah jika saya masih mengharapkannya?
saya sudah bertemu dengan Ustadz Ilyas dan berbicara panjang lebar. Dia itu memang masih mencintai kamu, Husna. Tapi posisinya dia sekarang ini sebagai lelaki yang tidak berdaya dan menghadapi masalah yang sangat berat. Keadaan kan masih bisa berubah, Bu. Kamu tuh harus realistis, Husna. Apa kamu menginginkan Ustadz Ilyas membangga terhadap orang tuanya setelah dia menyerahkan seluruh kesetiaannya? Ustadz Ilyas memang terkejut dan terenyuh melihat kesetiaan kamu padanya. Tapi percayalah, dia tidak mungkin meninggalkan orang tuanya. Astagfirullah, enggak. Saya enggak mau Ustadz Ilyas menyakiti ibunya hanya untuk mendapatkan diri saya. Nah, Husna, makanya kamu jangan marah. Kalau saya bilang, Furqan tertarik dengan kamu dan mungkin saja dia akan melamar kamu. Ini kan hanya kalimat berita, bukan kalimat perintah. Jadi, kamu masih berhak menolak cintanya ataupun menolak lamarannya. Tapi, bukankah Ibu mendukung dan mendorong Furqan untuk melamar saya? Loh, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Justru, Furqan mengatakan kalau kakak kamu Azam yang menawarkan kamu pada dia. Walaupun Ustadz Azam hanya bergurau, tapi Furqan bisa melihat kelebihan-kelebihan yang ada di diri kamu yang dia tidak bisa menemukan di muslimah lainnya. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, Bu. Saya hanya seorang yang sudah tidak punya ayah ibu. Justru itulah, Husna. Saya seringkali menganggap kamu sebagai anak saya. Meskipun mungkin rasanya saya tidak pantas dianggap sebagai ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau berbagi perasaan dengan saya. Nah, ibu mana sih yang tidak ingin anaknya bahagia? Ibu bukannya ingin membanding-bandingkan antara Furqan dan Ustadz Ilyas. Tapi Furqan juga bukan pemuda sembarangan. Pendidikannya baik, agamanya juga baik, dan pribadinya juga baik. Dan dia tangguh dalam mencari penghidupan. Mungkin ibu bisa saja salah penilaian. Saya tahu itu, Bu. Mas Furqan adalah seorang muslim yang baik. Tapi saya tidak mencintainya. Kalaupun saya berusaha mencintainya, tidak mungkin saya bisa hidup dengan seseorang yang di pikirannya terus terbayang-bayang perempuan lain. Ana Altafunisa, kakak ipar kamu maksud kamu? Itulah yang saya tahu. Saya tidak mau dibanding-bandingkan dengan perempuan lain, meskipun dia adalah bekas istrinya sendiri. Mungkin Furqan tidak bisa melupakan Ana, Husna. Tapi dengan berjalannya waktu, dia pasti akan melihat kelebihan-kelebihan yang ada di diri kamu. Ibu yakin, realita pasti akan mengalahkan semua bayang-bayang. Apa mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Insya Allah. Dan satu catatan lagi. Kalau seandainya Furqan jadi menyunting kamu, itu artinya dia menerima kamu secara utuh dengan seluruh masa lalu kamu. Dan juga dengan Ustadz Ilyas yang ada di hati kamu. Jadi, apa salahnya sih kalau kamu juga menerima Furqan dengan seluruh masa lalunya? Saya ingin menenangkan diri dulu, Bu. Lagi pula, Mas Furqan belum mengatakan dan berbuat sesuatu pada diri saya. Iya, itu bagus. Memang semuanya harus difikirkan baik-baik. Ibu juga tidak ingin hanya menjadi mak comblang untuk Furqan. Ibu ingin melihat kamu bahagia. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari segera datang ke rumah Kiai Haji Samingan. Sore ini
susah sekali mengajak orang-orang di sini mengaji. Dikasih kitab Al-Hikam, tidak laku. Tafsir Jalalain pada kabur. Ini kitab Sahih Bukhari pun nol melompong. Padahal pamflet sudah dipasang di mana-mana. Hari sudah hampir sore, mereka belum pada datang. Padahal pengajian akan segera dimulai. Kemana orang-orang kampung sini ya? Ini kenapa belum ada yang datang? Bahaya ini. Min! Kesini, Min. Iya, Pak Kiai Haji. Kamu apa saja yang dikerjakan, Min? Kenapa sampai gini hari masih belum ada juga orang yang datang? Tenggorokan saya sudah hampir serak, Pak Kiai Haji. Saya sudah setengah jam teriak-teriak memanggil mereka, tapi mereka tidak ada yang datang. Min, ini bahaya, Min. Kitab Sahih Bukhari itu penting, Min. Masyarakat sini tidak boleh buta terhadap sunnah. Tahu? Ya, saya tahu. Tapi bagaimana lagi? Lawang mereka tidak mau datang. Kalau begitu cara kamu mengundang orang-orang itu salah, Min. Kamu harus buat inovasi. Sekarang juga kamu pergi ke jalan, jemput orang-orang itu satu persatu, undang dia ke sini. Jemput bola. Oh, jemput bola, Min. Jemput orang-orang itu. Iya. Loh, Ibu Haji Romlah mau kemana? Mau ngaji. Mau ngaji? Mau ngaji di mana? Mau ngaji di pesantren Darul Quran. Kok ngajinya di pesantren Darul Quran? Kan kita sendiri di rumah mau mengadakan pengajian. Ngaji apa? Mau ngaji-ngajian kok. Ngaji-ngajian? Piye iki? Kok istrinya sendiri bilang ngaji-ngajian? Mas, kita ikut pengajian di rumah Kiai Haji Samingan. Ikut pengajian di rumah Kiai Haji Samingan. Udah mau. Pak, kita ikut pengajian di Kiai Haji Samingan. Sampean ini siapa? Saya pengurus pengajian di Kiai Haji Samingan. Sampean ini pengurus pengajian atau calon terminal? Berani ganggu dalil saya. Berani pegang tak amplengi sampean. Diajak bener kok marah. Cara apa lagi? Pak Imo, mau kemana? Mau ambil motor langsung ke kafe Bakso Cinta. Sebelum ke kafe Bakso Cinta, lebih baik ikut pengajian. Kiai Haji Samingan mengadakan pengajian, mengkaji kitab Sahih Bukhari. Mengadakan pengajian kitab Sahih Bukhari? Iya. Oh, enggak mau, saya sibuk. Ada. Berapa? Ada. Ikhlas ya? Lillahi ta'ala. Iya, ya ayo. Oh, ayo. Pak Haji! Pak Kiai Haji! Lihat ini. Pak Imo! Ya, bawa satu. Pak Imo, alhamdulillah. Akhirnya kamu mau juga berguru sama saya, Mo. Loh, jamaah pengajiannya pada kemana, Pak Haji? Oh, belum pada datang, tapi biasanya ini penuh, Mo. Kamu akan jadi murid kebanggaan saya. Memangnya Pak Haji bisa mengajar ngaji, tuh? Ya bisa. Kamu mau menguji saya? Oh ya enggak, Pak Haji. Cuma mau tanya kalau bahasa Arabnya kadal apa? Oh, kadaliun. Kalau kambing, kambing Yun. Tetangga sebelah, si Yuyun. Anak cuma Ian Yun aja. Saya permisi, Pak Haji. Assalamualaikum. Mama, kamu mau kemana? Ya mau pulang. Kamu bohongi saya kata bisa bahasa Arab, tapi cuma Ian Yun aja apa? Mau kemana kamu? Lu ya mau pulang, Min. Balikan dulu duit saya. Loh, kamu kan ngasih uangnya sudah ikhlas, Min. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Mari silakan. Ustazah. Pria. Tini. Pria.
Ima, terima kasih ya kalian sudah datang. Kalian baik sekali. Aprilia cepat sembuh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bagaimana keadaanmu? Sudah baik kan Ustazah? Mbak Erna kenapa tidak ikut? Mbak Erna sekarang sudah tidak di pesantren lagi. Sekarang Mbak Erna melanjutkan pendidikannya di Malaysia sambil mengajar di sana. Saya merasa bersalah kepada Mbak Erna. Di saat dia sedang sedih karena kehilangan Mas Arif, saya malah berbuat jahat kepadanya. Saya malah mengambil uang Mbak Erna. Jadi kamu yang mengambil uang Erna? Untuk apa, Aprilia? Untuk apa, Aprilia? Untuk aborsi. Astagfirullahaladzim. Ustazah Ana, kami benar-benar merasa malu atas perbuatan anak kami. Kami juga tidak tahu bagaimana harus menebus semua kesalahan kami pada pesantren. Kami bahkan menuduh Ustazah dengan tuduhan yang keji. Sudahlah Pak Busro. Yang penting sekarang ini Aprilia sudah ditemukan. Aprilia juga sudah mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan itu memang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Untuk kedepannya, mudah-mudahan Aprilia dapat mengubah jalan hidupnya ke jalan yang terang. Ya benar. Kami tadi sudah saling berjanji untuk memperbaiki diri. Kami berharap pesantren tetap mau menerima kehadiran Aprilia kalau dia nanti sudah ada keluar dari rumah sakit. Insya Allah, Pak. Kami akan musyawarahkan terlebih dahulu. Tapi pada prinsipnya, kami ini memiliki beban tanggung jawab untuk masa depan Aprilia. Apapun yang terjadi, Aprilia sudah menjadi bagian dalam hidup saya di pesantren. Sebentar. Mulai hari ini aku bertugas mengajar di sini, Husna, menggantikan almarhum Arif. Selama aku di Indonesia, aku akan membuat tesis sembari mengajar di sini juga. Pesantren pasti akan sangat terbantu dengan kehadiran Ustadz Ilyas di sini. Husna, aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati kamu dengan keberadaan aku di sini. Kalau keberadaan aku membuat kamu jadi tidak nyaman, aku bersedia untuk mengundurkan diri sebelum aku banyak mengajar di kelas. Enggak, Ustadz. Urusan pesantren, umat, dan dakwah jauh lebih penting dibandingkan dengan urusan kita berdua. Kehadiran Ustadz Ilyas di pesantren ini akan lebih bermakna dibandingkan kehadiran Ustadz Ilyas di dalam hati saya. Tapi saya memerlukan waktu untuk bisa menerima semua ini. Maafkan sikap kekanak-kanakan saya, Ustadz. Husna, kamu nggak salah, Husna. Aku yang salah. Aku yang salah. Aku nggak pernah sama sekali meragukan kedewasaan kamu. Selamat datang di pesantren Darul Quran, Ustadz Ilyas. Selamat mengajar.
sekarang kita adalah teman seperjuangan. Jazakallah khairan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya. Bagaimana urusan-urusan kamu di Solo? Semua udah beres? Belum lah, Bu. Urusan di radio dan di butik belum selesai. Butuh waktu sepekan untuk menyelesaikan itu semua. Terus kamu kok ada di Jakarta? Ada hal penting yang harus saya sampaikan sama Ibu. Tapi insya Allah, besok Furqan sudah balik lagi ke Solo. Sepertinya penting sekali. Masalah apa yang kamu mau bicarakan sama Ibu? Begini, Bu. Tekad Furqan untuk tinggal di Solo sudah bulat. Jadi Furqan sudah melihat rumah-rumah di sana dan kebetulan ada rumah yang bagus dan harganya sangat murah. Di daerah mana, Fur? Di daerah Fajar Baru. Oh, itu daerah bagus. Ibu tahu. Kalau memang itu memudahkan untuk bisnis kamu di Solo, Ibu gak keberatan kamu membeli itu? Terima kasih banyak, Bu. Tapi apa kamu sudah benar-benar teliti? Sudah, Bu. Kebetulan yang menemani saya itu paham seluk-beluk tentang rumah di Solo. Dia juga memiliki kemampuan dalam segi arsitektur dan seni. Insya Allah, Ibu tidak akan menyesal. Siapa tuh orangnya? Husna, Bu. Husna? Iya, Bu. Ibu nggak menyangka dia punya keahlian seperti itu. Baiklah, Ibu perlu jelaskan lagi. Kalau memang kamu kepingin punya rumah di Solo dan tinggal di sana, Ibu nggak keberatan. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa, Bu? Syarat pertama, kamu harus sering main ke Jakarta melihat Ibu. Karena Ibu akan kesepian kalau kamu jarang ke Jakarta. Bagaimana kalau Ibu yang tinggal di Solo bersama Furqan? Nggak mungkin, kasihan ayahmu. Dia tuh banyak sekali tugasnya di Jakarta. Ya. Lalu, syarat yang kedua apa? Yang kedua, kalau kamu mencari calon istri, kamu tuh jangan memperhatikan perempuan yang dari Solo saja. Kamu perlu melihat perempuan-perempuan yang ada di Jakarta. Insya Allah, muslimah yang baik itu ada di mana-mana. Iya, Bu. Furqan mau mandi dulu ya? Ya udah, sana kamu mandi dan kamu beristirahat ya. Nanti malam kita makan bersama sama ayah. Iya, Bu. Tuh ayahmu ada di dalam. Kamu gak nambah, Fur? Cukup, Bu. Alhamdulillah. Furqan, tampaknya kamu betah sekali tinggal di Solo. Sampai-sampai kamu mengutamakan beli rumah di sana. Tapi, ingat ya, jangan ganggu Ana. Astagfirullah. Tidaklah ya. Justru dalam rangka melaksanakan saran ayah dan ibu, Furqan ingin menyampaikan sesuatu hal. Sampaikan, Furqan. Begini, ada seorang perempuan yang setelah Furqan berinteraksi dengannya, Furqan merasa cocok dan siap menikahinya. Alhamdulillah. Pada akhirnya kamu dapatkan pengganti Ana, Furqan. Siapa gadis itu, Fur? Eliana? Bukan, Bu. Jadi siapa? Husna. Husna? Adiknya Azam. Ibu tidak setuju. Mengapa, Bu? Ibu kan tahu keluarga mereka adalah keluarga yang baik-baik. Kalau kebaikan, kecerdasan, dan ketaatannya Ibu sudah tahu. Tapi bukan berarti kamu sekufu dengan Husna. Maksud Ibu? Maaf, Furqan. Mereka itu dari keluarga yang biasa hidup prihatin. Kakaknya aja jual tempe di Kairo. Sedangkan kamu selalu hidup enak, serba ada. Mana mungkin sih kamu bisa menyelesaikan diri dengan Husna? Ibu, kita tidak boleh mengukur seseorang dari segi materi. Ya, Furqan tahu. Furqan terbiasa hidup enak dan serba ada. Tapi bukan berarti Furqan tidak bisa hidup prihatin.
Yang perlu Ibu tahu, keadaan sosial ekonomi keluarga Azam itu sudah berubah. Apanya yang berubah? Usna sekarang menjadi andalan di perusahaan Furqon di radio JPMI. Selain itu, dia adalah seorang penulis yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Bakso Cinta Azam dan Usna sekarang buka cabang di mana-mana. Ibu tetap tidak bisa menerima. Tolong kamu pikiran Eliana ya. Saya belum mengetahui banyak hal mengenai Eliana, Bu. Karena kamu tidak sungguh-sungguh mengetahui dan memahami siapa Eliana itu. Bu, seharusnya kita bersyukur. Furqon sudah mau melupakan Ana dan mau berpikir tentang masa depan rumah tangganya. Saya bersyukur ya. Tapi bukan berarti Furqon mencari seorang istri yang sembarangan, yang tidak tahu siapa orangnya dan tidak sekufu dengan dia. Bu, sebaiknya kalau Furqon sudah cocok, kita biarkan saja. Tak ada gunanya kita menahan-nahan keinginan Furqon. Dia sudah dewasa, pernah menikah, pasti sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ibu yakin, hanya karena dia sering interaksi di studio dengan Husna, maka kamu jatuh cinta dengan dia kan? Coba kalau kamu intensifkan interaksi kamu dengan perempuan lain, misalnya Eliana, mungkin kamu bisa mendapatkan hal-hal yang lebih dari wanita-wanita itu. Ya, sudahlah, Bu. Untuk calon istri, lain waktu kita bahas lagi. Furqon masih tahan menduda kok. Furqon, tak baik berlama-lama hidup sendiri. Enggak, lebih baik kamu hidup sendiri dulu. Daripada kamu terburu-buru mencari calon istri, bisa bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, An? Dari masjid. Tadi ada santri yang konsultasi sama Ana Badaisya tadi. Mas Azam kok belum tidur? Sebentar lagi. Tanggung. Kitab Al-Karim Fit Tarikh ini sungguh menarik. Jilid 5 hampir selesai aku baca. Oh ya Mas, bagaimana pembicaraan Mas Azam dengan Ustadz Ilyas? Apa Ustadz Ilyas itu mau membantu kita, Mas? Insya Allah, An. Tadi juga Ustadz Ilyas sudah masuk kelas mengajarkan ilmu faraid. Alhamdulillah ya, Mas. Nggak semua orang loh mau dan mampu mengajarkan ilmu seperti itu. Tetapi aku kasihan dan prihatin dengan Ustadz Ilyas. Prihatin kenapa, Mas? Ustadz Ilyas sangat menyesali keluarga yang menghibah Vina. Sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutmu, An, riskan tidak kalau Ustadz Ilyas mengajar di pesantren ini? Soalnya Husna kan masih sering kemari. Jadi maksud Mas kita akan memberhentikan Ustadz Ilyas itu, Mas? Tidak, An. Kita ini membutuhkan Ustadz Ilyas. Kalau begitu biarkan saja. Apa bedanya dengan Mas Furqon yang sering datang kemari? Kita ini dituntut untuk bersikap dewasa dan tidak sentimental. Beda, An. Kamu telah menikah. Sedangkan Husna masih lajang dan Ustadz Ilyas baru tahap ibah. Justru di situ letak ujiannya, Mas. Kita ini bertugas untuk mengawasi mereka berdua untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Tapi Ana yakin mereka pasti bisa menjaga akhlak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nael. Maaf Bu, ini saya ada oleh-oleh buat Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ke Eropa dan saya beli sesuatu buat Ibu. Ya mudah-mudahan cocok. Apa ini, Nael? Kok repot-repot, sayang? Yuk, mari masuk dulu, sayang. Duduk dulu ya. Duduk-duduk, Nael. Wow, Masya Allah. Ini kan tas kali berdunia, Nael. Ini tuh mahal sekali harganya, ya Allah. Nggak salah pemberian ini. Ya enggak lah Bu.
Ya mudah-mudahan cocok sama ibu dan ibu bisa menerimanya ya. Aduh, ini cocok sekali, Nael. 100% cocok sekali. Aduh, ibu bangga. Pasti teman-teman ibu bangga sekali punya menantu. Apa, Bu? Enggak, sayang, maaf. Maaf maksud ibu. Teman-teman ibu itu pasti bangga punya anak yang murid pengajiannya itu memberikan tas sebagusnya semahal ini, sayang. Ibu bisa aja. Harga tasnya nggak seberapa kok, Bu. Terima kasih loh, Nael. Nael, tahu nggak? Tas seperti inilah yang selama ini ibu mimpi-mimpikan. Mas Furkon ada, Bu? Tadi Furkon pergi ke Jalan Sudirman. Apa kamu nggak janjian sama Furkon? Saya nggak sempat janjian sama dia, Bu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Saya juga sekalian mampir. Ada urusan di tempat lain dan kebetulan lewat sini, Bu. Sayang ya, apa Furkon perlu ibu kontak biar cepat pulang? Nggak usah, Bu, nggak usah. Gini aja nanti kalau misalnya Mas Furkonnya udah datang, tolong sampaikan rasa terima kasih saya buat Mas Furkon karena sudah beberapa kali mengisi acara pengajian sesama artis, Bu. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman sudah lebih semangat mempelajari agama. Oh iya, nanti pasti ibu sampaikan ya, sayang ya. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kamu lihat Eliana nggak? Dia baru aja pulang dari sini. Kamu tuh kok lama sekali sih baru pulang? Tidak, Bu. Saya tidak memiliki janji dengan Eliana. Kamu lihat ini. Wah, bagus sekali, Bu. Eliana perempuan cantik yang tahu berterima kasih dan balas budi. Dan yang paling penting dia tahu selera ibu. Oh, jadi tas ini dari Eliana. Siapa lagi kalau bukan Eliana? Pemberian seorang murid pada ibunda guru ngajinya yang mungkin sebentar lagi akan menjadi menantunya. Wah, tidak sepantasnya sebagai seorang guru ngaji saya menerima barang seperti itu, Bu. Tidak, Furkon. Eliana sedang menghormati seorang ibu. Kamu tahu, di Jakarta ini kalau memesan tas seperti ini tuh inden berbulan-bulan. Dan harganya lebih dari 75 juta. Ibu boleh mengambil tas ini. Tapi saya tidak mau menikah dengan Eliana. Furkon, apa mungkin Husna bisa membelikan tas semahal ini untuk calon mertuanya? Hah? Tolong, Bu. Jangan menghinakan Husna dengan harga tas yang semurah ini. Tas ini tidak memiliki harga sama sekali jika dibandingkan dengan sifat-sifat mulia Husna. Tapi kan nggak ada salahnya seorang anak memberikan hadiah berharga buat orang tuanya. Tetapi dengan tas itu, Ibu membanding-bandingkan antara Eliana dan Husna. Kenapa, Bu? Ibu sekarang mengukur segala sesuatunya dengan materi. Kenapa ketika Ana, Ibu tidak menanyakan apakah dia mampu membeli tas itu atau tidak? Ana lain, Eliana juga lain. Eliana selain cantik, soleha, dermawan, dan sangat menghormati orang tua. Jika untuk mendapatkan penghormatan Ibu, Husna harus membelikan tas semahal itu. Seumur hidup, Husna tidak akan pernah mendapatkan penghormatan Ibu. Seumur hidup saya tidak akan pernah menikah dengan Husna. Seumur hidup pula saya tidak akan pernah menikah, Bu. Furkon? Saya kembali dulu ke Solo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memang tertarik kepada Husna. Demi Allah, Bu, ini adalah salah satu bentuk perjuangan saya untuk melupakan mantan istri saya, Ana. Tapi ibu saya tidak setuju. Ibunya Pak Furkon punya pilihan lain. Iya, ibu meminta saya untuk melamar Eliana, bintang sinetron yang terkenal itu. Bukannya Eliana juga orangnya baik, Pak. Dan kalau tidak salah, Eliana dengan Bapak juga Ustadz Azam temenan waktu di Kairo, kan? Nikahi saja, Pak. Tapi hati saya belum tersambung dengan Eliana. Saya sudah melakukan sholat istikharah berkali-kali. Tapi perasaan saya, isyarat itu juga belum datang. Malahan lebih condong kepada Husna. Kalau Pak Furkon bisa menikah dengan Eliana, pesantren Darul Quran akan mendapatkan keuntungan yang besar, Pak. Wah, mengapa demikian? Segala fitnah tentang Ustadz Azam akan segera lenyap. Dan klaim bahwa Ustadz Azam tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Eliana akan segera terbukti. Masa saya menikahi Eliana hanya dengan motivasi untuk menyelamatkan pesantren?
Bukan cuma itu saja, Pak. Tapi Bapak juga bisa menyenangkan hati orang yang sudah melahirkan Pak Furkon. Sepertinya Ibu Nurlela tidak setuju hubungan saya dengan Husna. Bukan begitu, Pak. Saya itu senang sekali kalau Pak Furkon sama Husna bisa berumah tangga. Tapi kelihatannya Pak Furkon dan Husna masih punya masalah masing-masing. Jadi, menurut Ibu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya, menurut saya, Pak Furkon selesaikan dulu masalah Bapak dengan orang tua Bapak. Sesudah itu, Pak Furkon bisa bicara dari hati ke hati dengan Ustadz Azam. Bukankah Ustadz Azam itu sahabatnya Pak Furkon, kan? Insya Allah pasti ada jalan keluarnya, Pak. Ya. Betul juga ya. Kelihatannya Mas Furkon mengisyaratkan bahwa dia menyukai Husna. Aku memang pernah mencandai Furkon agar melamar kamu. Tapi itu sebatas bercanda. Agar Furkon tidak ingat lagi dengan Ana, pakmu itu. Tetapi semuanya kembali kepadamu, Husna. Tidak ada paksaan dalam memilih pasangan hidup. Terus terang saja, Mas. Saat ini dunia terasa sempit dan menyesakkan. Jika Husna pergi ke pesantren, maka Husna harus bertemu dengan Ustadz Ilyas. Dia nyaris menjadi milik orang lain. Tapi sorot matanya itu loh, Mas, menyiratkan rasa sesalnya yang mendalam. Katanya, kamu sudah menyelesaikan masalah itu dengan Ustadz Ilyas. Iya, benar. Tapi tampaknya perlu waktu, Mas. Nah, jika Husna pergi ke studio, maka Husna harus bertemu dengan pimpinan Husna, yaitu Mas Furkon, yang tampaknya mengharapkan Husna. Terus terang saja, Mas, Husna merasa terganggu. Apakah Husna harus istiqoroh, Mas? Kamu mau menjadi istri kedua Ustadz Ilyas? Enggaklah, Mas. Walaupun kamu mencintainya. Sepertinya Husna memiliki nasib yang sama dengan Mas Furkon dalam menjalin hubungan dengan Mbak Ana. Bahwa mencintai itu bukan berarti harus memiliki. Cinta kepada sama muslim akan lebih mulia. Kalau begitu, kamu tidak perlu lagi istihoroh terhadap Ustadz Ilyas. Kalau terhadap Mas Furkon, bagaimana, Mas? Ya, secara umum, akhlak Furkon baik. Tapi ada perbedaan dengan kita, yaitu cara pandang hidup. Keluarga Furkon biasa hidup dengan kelimpahan harta dan sanjungan orang lain karena status sosialnya. Iya, itulah yang Husna saksikan selama ini, Mas. Sedangkan kita biasa hidup sederhana, pas-pasan, perjuangan demi sesuap nasi. Apakah kamu dan Furkon dapat mengatur langkah hidup dengan kondisi seperti itu? Belum lagi penerimaan keluarganya. Husna memang belum mengenal dekat orang tua Mas Furkon. Pengalaman dengan Ustadz Ilyas sudah cukup memberi pelajaran bagi kita bahwa seorang laki-laki pun bisa luntur komitmennya dengan calon pasangannya demi kesetiaannya terhadap ibunya. Bagaimana seandainya Ibu Furkon tidak dapat menerima kamu di tengah-tengah keluarganya? Kalau begitu, Husna tidak mau memikirkan lagi soal pasangan hidup Husna, Mas. Termasuk Mas Furkon. Biarlah semuanya mengalir saja. Husna akan menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan Husna. Sampai Allah menentukan jalan yang terbaik buat Husna, Mas. Assalamualaikum.
butiran tasbih ku panjatkan.